saya Rio Bernardo Gutom dari SMK Negeri 1 Pangaribuan mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari saya Site Kain Master. Adapun pada tugas 2 ini saya mengambil tema sesuai dengan yang saya buat pada tugas 1. Tema saya adalah mengenai pupuk dan pemupukan. Pupuk itu adalah suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah untuk menaikkan produksi tanaman dalam lingkungan yang baik. Sedangkan pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur. Sedangkan ameliorasi itu adalah penambahan bahan yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Nah, sebagai contoh penambahan pasir, tambahan dan lain tanah organik dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan daripada pemupukan itu adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman dan juga meningkatkan produktivitas tanah. Jadi, kemudian mengapa kita harus melakukan proses pemupukan? Karena biasanya karena adanya pemanenan itu semua unsur hara itu akan diangkut, maka perlu dilakukan penambahan dengan pemupukan. Jika tidak ada pemanenan, maka tidak perlu dipupuk karena bahan tanam yang digunakan sebagai hasil itu akan kembali lagi ke dalam tanah. Nah, kemudian apa dasar-dasar melakukan pemupukan? Yang pertama, tanaman yang akan dipupuk, kemudian jenis tanah yang akan dipupuk itu yang perlu kita pahami, kemudian jenis pupuk yang akan digunakan, kemudian dosis dan jumlah pupuk yang diberikan, kemudian waktu pemupukan dan bagaimana cara melakukan proses pemupukan. Kemudian klasifikasi pupuk, kandungan unsur haranya terdiri dari pupuk tunggal, pupuk majemuk. Dan menurut kadar unsur haranya itu ada unsur hara yang berkadar rendah di bawah 20%, kemudian yang berkadar sedang itu antara 20 sampai 30% unsur haranya, sedangkan yang berkadar tinggi adalah unsur haranya 30%, di atas 30%. Kemudian menurut asal pembuatannya itu pupuk dibedakan atas 2, pupuk alam dan pupuk buatan. Jadi, kemudian juga menurut susunan bahan kimianya pupuk dibedakan atas 2. Pupuk organik itu dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Kemudian sisa tanaman atau hewan, sampah organik, sampah rumah tangga, kota pasar, dan limbah kondisi. Sedangkan pupuk kandang itu adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang yang disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Nah, kemudian kandungan unsur hara pada pupuk kandang ini dibedakan beberapa faktor, jenis hewan, makanan hewannya, kemudian amparan yang digunakan, kemudian juga cara penyimpanan daripada pupuk kandang tersebut. Nah, kemudian pupuk hijau. Pupuk hijau itu adalah tanaman atau bagian yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah untuk menambah unsur hara. Nah, jadi sifat-sifat yang harus dimiliki oleh tanaman pupuk hijau itu adalah cepat tumbuh, tidak banyak mengandung kayu, tidak mudah membusuk, banyak mengandung atau mudah membusuk, banyak mengandung nitrogen, kemudian tahan terhadap kekurangan air, dapat digunakan sebagai tanaman sela atau merambat, juga dapat mengendalikan gulma. Nah, kemudian keuntungan penggunaan pupuk hijau di tanaman kacang-kacangan itu merupakan sumber nitrogen yang sangat murah dan mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air. Ini mencegah erosi. Nah, kemudian ditanam pada periode berat dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit. Juga dapat berperan sebagai pupuk pada lahan-lahan supaya pupuk buatan akan memakan ongkos transportasi yang tinggi.
banyak spesies hijau yang punya manfaat, antara lain juga sebagai makanan manusia dan ternak. Contoh tanaman pupuk hijau di sini adalah ada Colophonium mutadis atau merambat, ya, tumbuhan-tumbuhan yang merambat. Kemudian ada juga Colotraria sp, itu tanaman yang berdaun banyak dan juga itu biasanya warna daripada itu berwarna kuning. Kemudian Coloraria japonica, tanaman semak yang biasanya dia memiliki umbi, tumbuh di daerah-daerah tropis. Nah, kemudian tanaman Medicago sativa. Ini Medicago sativa ini sekali dia mengikat nitrogen yang sangat kuat, bisa mengikat sampai 283. Nah, kemudian pupuk anorganik. Pupuk anorganik biasa disebut itu dengan pupuk kimia, pupuk buatan. Pupuk buatan yang dibuat oleh pabrik-pabrik itu dengan cara meramu bahan-bahan kimia. Kemudian pupuk buatan ini ada dua jenis. Ya, pupuk tunggal yang hanya saat mengandung satu unsur hara, sedangkan yang kedua itu pupuk majemuk itu mengandung lebih dari satu unsur hara, misalnya ada nitrogen, fosfor dan lain sebagainya. Nah, pupuk tunggal ini sumber-sumbernya itu ya ada pupuk nitrogen itu bersumber dari amonium sulfat atau CH, urea. Kemudian pupuk fosfor itu berasal dari sp36, akropos, kemudian fosfat Thomas, kalium dan lain sebagainya sebagai sumber kalium bagi tanaman. Nah, sedangkan pupuk majemuk itu yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Pertama misalnya di sini adalah pupuk NP, phos, kemudian super phos, SPS atau yang mengandung fosfat. Kemudian ada pupuk NK, kalium nitrat, PK, kalium metafosfat, NPK, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah proses pengaturan. PKPU itu bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat kimia, fisik dan hayati tanah sampai kondisi tanah tersebut sesuai dengan pertumbuhan dan sesuai dengan hasil tanaman. Nah, sifat-sifat kimia tanah yang diperbaiki terutama tingkat keasaman tanah. Jadi pengapuran itu bertujuan untuk menaikkan pH supaya dia netral. Nah, itu tapi sesuai dengan tanaman yang kita usahakan. Nah, perlunya pengapuran ini itu disebabkan karena tanaman biasanya kekurangan